Pemirsa, fraksi DPRD Kota Malang menyampaikan pendapat umum atas dua ranperda, yakni tentang pembentukan susunan perangkat daerah dan bangunan gedung. Penyampaian PU fraksi ini disampaikan saat rapat paripurna. DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda pembacaan pandangan umum fraksi terhadap ranperda perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2026 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan ranperda tentang bangunan gedung di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kota Malang pada Rabu siang. Masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umumnya. Fraksi PKB menjelaskan bahwa IMB yang sekarang berubah menjadi PBG dengan persyaratan sangat rumit, diharapkan dapat disederhanakan sehingga memudahkan masyarakat. Fraksi PDIP menekankan bahwa penyusunan perangkat daerah harus selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Malang tahun 2025-2029 yang memprioritaskan pembangunan inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan dasar bakti dan sinkronisasi anggaran. Fraksi PKS menilai bahwasannya peraturan ini nantinya secara tidak langsung akan memiliki dampak terhadap ASN dan penataan karir. Bagaimana jaminan bahwa revisi ini tidak merugikan ASN? Fraksi Gerindra mempertanyakan rencana sosialisasi Pemkot Malang kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan mengenai perubahan struktur perangkat daerah agar publik memahami kemana harus mengakses layanan. Fraksi Golkar mempertanyakan ketertiban peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung utamanya terkait dengan pelaksanaan gugatan perwakilan. Fraksi Nasdem PSI memandang ada kolerasi antara bangunan gedung dengan upaya investasi dari swasta. Bagaimana upaya Pemkot Malang dalam melakukan sinkronisasi terkait hal tersebut? Fraksi Damai menilai penggabungan dan pemisahan perangkat daerah dalam rangka penyesuaian dengan pemerintah pusat. Di samping agar linier, juga mempermudah koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ya, nanti mestinya harus ada kesesuaian di PKS ya, MOU-nya. Kan mesti harus ada tanggalnya toh. Nah, kalau nggak ada kesesuaian seperti itu kan nanti buat apa disusun perjanjian kalau memang tidak bisa ditepati. Ya kita akan bantu mengawasi sesuai. Mengingat di tahun ini kan cukup banyak perda yang kita harus selesaikan ya, kayak kemarin menyelesaikan PUG, kemudian yang sebelumnya ada 4 ranperda sebelumnya yang sudah kita selesaikan, perparkiran, PDRD, lalu 2 lainnya itu tentang Tugu Arta. Nah saya berharap nanti percepatan, karena sekarang ini kan kita bahas SOTK seperti tadi disampaikan dan bangunan gedung. Nah saya berharap nanti di tahun ini paling enggak bisa 11 perda lah yang kita selesaikan. Tadi kita kaji, kita akan sampaikan bahwa yang kita sampaikan dengan SOTK itu tentu kita dengan perhitungan-perhitungan terkait dengan efisiensi dan lain-lain. Ya, nanti kita akan ada skema untuk bisa kita berikan kepada DPRD. Pak, bonus proper gimana? Bonus proper sedang proses, ya, administrasi, karena ini kan namanya proses ya. Karena kemarin kita kan belum tahu jumlah
emasnya berapa. Nah pada saat kita proses nanti jumlah emasnya ataunya kelebihan atau kurang, nah kita akan salah. Nah setelah ada pastian dari KONI Provinsi Jawa Timur, jumlah emasnya berapa, jumlah peraknya berapa, jumlah perunggunya berapa, baru kita ajukan untuk pencairannya. Anggarannya belum ada nggih berarti? Anggarannya ada. Sudah. Peraturan mengenai bangunan gedung sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kehidupan yang layak. Ranperda ini diharapkan dapat mewujudkan bangunan gedung yang andal, berjati diri, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. Halim Mahrus melaporkan.